Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Siman dari Teknik Industri 23. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang organizational structure. Di pada pendahuluan, struktur organisasi adalah kerangka formal yang menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan, dan siapa yang berwenang mengambil keputusan. Tujuannya adalah memastikan eksekusi strategi berjalan efektif sekaligus responsif terhadap perubahan lingkungan. Prinsip kunci, struktur mengikuti strategi dan konteks ketika organisasi mengejar efisiensi lingkungan stabil, desainnya meningkatkan standarisasi dan kontrol saat mengejar inovasi dalam lingkungan dinamis, desainnya menekankan kelincahan dan pembelajaran. Oke, lalu untuk latar dan konteksnya, organizing merupakan rencana menjadi tindakan terkoordinasi. Manajer menetapkan pembagian kerja, mengelompokkan aktivitas menjadi unit, menentukan jalur pelaporan, dan merancang mekanisme koordinasi agar pekerjaan lintas fungsi selaras. Mengapa penting? Tanpa desain yang tepat, koordinasi mahal, keputusan lambat, dan akuntabilitas kabur. Set of inti, konsistensi versus pelincahan, kontrol versus otonomi, spesialisasi mendalam versus kolaborasi lintas fungsi. Lalu untuk arah praktik modernnya, lebih datar, kolaboratif, dan berbasis tim atau proyek. Dibantu teknologi digital, namun tata kelola peran, prioritas dan pengukuran berbasis hasil dan harus jelas. Lalu six element of organization design adalah pertama work specialization, membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas khusus untuk efisiensi, lalu departmentalization, menggabungkan pekerjaan berdasarkan fungsi, produk, wilayah, pelanggan atau proses untuk memperjelas fokus dan akuntabilitas. Lalu ada chain of command, garis otoritas dan unity of command, siapa melapor ke siapa agar arahan tidak tumpang tindih. Keempat ada span of control, jumlah bawahan yang efektif per manager. Span lebih lebar meningkatkan otonomi, efisiensi biaya, span sempit meningkatkan pengawasan. Lalu yang kelima ada centralization versus decentralization, lokasi kewenangan keputusan, sentralisasi untuk konsistensi dan skala, desentralisasi untuk menentukan respon cepat dan empowerment. Lalu juga untuk formalization, derajat derajat aturan atau prosedur tertulis yang membakukan perilaku kerja, tinggi untuk prediktabilitas, rendah untuk fleksibilitas dan kreativitas. Lalu ada juga mekanistik versus organic structure. Mekanistik sendiri adalah hierarki tegas, spesialisasi tinggi, jadwal pelaporan kaku, span sempit, keputusan tersentralisasi, formalisasi kuat. Cocok untuk strategi biaya rendah dan lingkungan stabil karena memaksimalkan efisiensi dan konsistensi. Lalu untuk organik, struktur relatif datar, peran luas, komunikasi lateral intens, span lebih lebar, keputusan terdesentralisasi, formalisasi rendah, cocok untuk diferensiasi atau inovasi, dan lingkungan dinamis karena mempercepat pembelajaran dan adaptasi. Lalu organisasi structure itu ada team structure, cirinya tim lintas fungsi menggantikan banyak batas hierarki, keputusan lebih cepat, koordinasi langsung antar kalian. Lalu kelebihannya inovasi dan respon pasar meningkat. Untuk tantangan sendiri butuh kerjasama peran, tujuan bersama, dan mekanisme penyelarasan prioritas. Lalu untuk matriks atau project structure, cirinya pelaporan ganda ke manajer fungsi dan manajer proyek. Kelebihannya fleksibilitas, tantangannya potensi konflik prioritas, beban koordinasi tinggi, dan memerlukan governance yang kuat. Lalu untuk virtual organization, cirinya inti kecil yang mengorkestrasi banyak aktivitas di outsource ke mitra. Kelebihannya biaya tetap rendah, tantangannya koordinasi jarak jauh, kontrol kualitas pemasok. Lalu juga network organization, cirinya organisasi sebagai node dalam jaringan kemitraan strategis, supply atau ekosistem digital. Kelebihannya inovasi terbuka, time to market cepat, lalu tantangannya itu tetap kelola antar muka, keamanan data, dan penyelarasan inisiatif lintasan entitas. Oke, untuk sedikit sendiri yang saya pilih adalah Adidas. Adidas sendiri merupakan perusahaan barang olahraga global yang berfokus pada desain, manufaktur, dan pemasaran alas kaki, apparel, serta aksesoris. Perusahaan beroperasi melalui jaringan global yang menggabungkan pusat korporat, unit bisnis berbasis kategori produk, serta organisasi regional untuk eksekusi pasar. Struktur umumnya menempatkan kantor pusat yang menetapkan visi, strategi merek, standar kualitas, dan keberlanjutan, serta tim kinerja, sementara unit regional mengelola penjualan, pemasaran lokal, dan kemitraan retail. Rantai pasok Adidas memanfaatkan kemitraan manufaktur eksternal berskala besar dengan pengawasan standar mutu dan kepatuhan terpusat. Lalu, six element of organizational design. Untuk diri sendiri, workstation nya pekerjaan dibagi ke keahlian khusus seperti desain, pengembangan, pengadaan manufaktur mitra, logistik, pemasaran, channel digital. Lalu untuk departmentalization-nya, pengelompokan terjadi menurut fungsi serta wilayah.
Chain of command-nya sendiri, otoritas strategis berada di corporate atau brand leadership dilanjutkan ke pemimpin kategori dan diagonal, yang kemudian mengarahkan tim fungsi setempat dan mitra rantai pasok sesuai standar global. Ini menjelaskan akuntabilitas. Lalu untuk span of control, pimpinan kategori dan diagonal mengelola banyak tim dan mitra eksternal, penguatan melalui sistematik, ritme eksekusi, dan juga platform kolaborasi membantu mengelola rentang kendali yang luas secara efektif. Lalu juga untuk centralization versus decentralization-nya, keputusan strategis, merek, standar kualitas, dan kebijakan keberlanjutan relatif tersentralisasi. Lalu untuk formalization-nya, proses inti terdokumentasi kuat sementara ruang eksplorasi kreatif atau eksperimen pemasaran dan digital dikelola lebih luas untuk mendorong inovasi. Ya, di sini mekanik atau organik. Jadi di sini menerapkan pendekatan hibrida, mekanistik pada area yang menuntut konsistensi global seperti standar mutu, keberlanjutan dan sistem kinerja korporat, serta organik pada area yang menuntut kelincahan seperti rantai pasok terdesentralisasi, kolaborasi lintas fungsi, dan inisiatif transformasi digital untuk respon cepat pasar. Kombinasi ini tampak dari penekanan pada organizational alignment and performance system untuk kontrol terpadu sekaligus agile decentralized supply chain, dan inovasi berbasis data yang mendorong adaptasi cepat lintas wilayah. Lalu empat struktur organisasi dalam majelis ini yang pertama adalah eh, team structure, transformasi digital, dan target keberlanjutan mengharuskan tim lintas fungsi yang mengintegrasikan desain produk atau operasi rantai pasok, pemasaran kapabilitas digital agar inovasi dan time to market tercapai. Ini tercermin dari penekanan jurnal pada integrasi proses dan penyelarasan kinerja lintas domain di Adidas. Lalu untuk metriknya sendiri, market expansion project dan program teknologi menggambarkan pola kerja proyek lintas fungsi dan wilayah, di mana kebijakan standar global berkoordinasi dengan eksekusi regional. Lalu untuk virtual organization, Adidas berperan sebagai orkestrator inti yang mengandalkan jaringan manufaktur eksternal berskala global dengan standar kualitas keberlanjutan sistem kinerja yang dikendalikan korporat. Ini adalah ciri khas virtual organization sebagaimana disorot melalui tema agility, rantai pasok, dan governance terpusat. Lalu untuk network yang terakhir adalah operasi global ini membentuk ekosistem kemitraan pemasok, kolaborator keberlanjutan, dan juga teknologi branding, sehingga memperluas kapasitas inovasi dan fleksibilitas. Hal ini sesuai dengan penekanan jurnal pada kolaborasi lintas entitas dan tata kelola kinerja bersama dalam operasi jaringan lidah. Ini adalah daftar pustakanya. Sekian dari saya, terima kasih.